Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizal Afsal dengan NIM 202400500661 dengan nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sesi 2 yaitu mengenai fungsi dan peran Pancasila. Fungsi dan peran Pancasila eh, adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Lalu sebagai perjanjian luhur Indonesia, dan sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kedua, dasar negara Republik Indonesia. Ketiga, sumber dari segala sumber hukum. Keempat, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kelima, sebagai moral pembangunan. Dan enam, pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Pancasila itu sendiri memiliki peran yang sangat intim terhadap bangsa Indonesia itu sendiri, bahkan bisa menjadi sebuah jiwa dari bangsa Indonesia itu sendiri, perjanjian luhur bangsa Indonesia itu sendiri, dan juga sebagai kepribadian atau karakter dari Pancasila itu sendiri. Pancasila sendiri itu juga memiliki peran menjadi sumber dari segala hukum yang ada di negara Republik Indonesia, dan juga menjadi salah satu tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu berikutnya adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila dapat mengikuti perkembangan negara lain yang memiliki ideologi berbeda dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Tak dapat dipungkiri bahwa ideologi Pancasila menghadapi pengaruh dari sosialisme, komunis, kapitalisme Amerika, dan ideologi lainnya. Pancasila dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada. Bahkan Pancasila itu sendiri sudah siap untuk menghadapi pengaruh dari sosialisme, komunis, kapitalisme Amerika, dan ideologinya. Sehingga itulah mengapakan Pancasila itu sendiri sebagai ideologi terbuka. Lalu eh, ada ideologi-ideologi yang ada di dunia ini, yaitu ideologi suatu bangsa mengakar dalam kehidupan setiap bangsa. Sehingga terdapat berbagai ideologi yang berkembang di dunia ini. Dan adapun beberapa ideologi diantaranya yaitu komunisme yang dianut oleh Rusia dan Cina. Kedua ada sosialisme yang dianut oleh negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan Cekoslovakia. Ketiga ada liberalisme atau kapitalisme yang dianut oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Adapun bentuk-bentuk ideologi lainnya yang berkembang di dunia ini. Pertama, yaitu ada sosialisme. Sosialisme adalah ideologi yang menciptakan kebersamaan dan adanya kesetaraan pada setiap orang. Dalam ideologi ini diajarkan bahwa semua manusia harus saling membantu karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Kedua, ada komunisme. Komunisme adalah ideologi yang menyatakan bahwa semua manusia adalah sama serta tidak ada hak pribadi, mengingat semua faktor ekonomi dan produksi dikuasai oleh negara. Ketiga, ada liberalisme. Liberalisme adalah paham yang mengutamakan kebebasan individu, sehingga para individu bebas mengejar tujuan-tujuan pribadinya. Keempat, ada fasisme. Fasisme adalah sistem pemerintahan yang dicirikan oleh kediktatoran suatu partai yang berkuasa, penghapusan oposisi, kontrol pemerintah yang terpusat, nasionalisme ekstrim, dan juga rasisme. Dalam ideologi ini, peran negara demikian mutlak karena negara diyakini sangat diperlukan dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan dalam masyarakat. Kelima, demokrasi. Demokrasi adalah ideologi yang mengembalikan kekuasaan kepada masyarakat, di mana dalam sistem ini terjadi keseimbangan peran negara. Hanya saja pelaksana administrasi pemerintahan, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dan terakhir ada neoliberalisme. Neoliberalisme adalah ideologi yang menciptakan kembali kebebasan individu yang dikaitkan dengan terjadinya pasar bebas di dunia internasional. Dalam ideologi ini, tercipta kekuatan ekonomi
yang menjadi tolak ukur kekuatan sebuah politik. Sekian mungkin untuk pembahasan kali ini mengenai peran Pancasila itu sendiri. Peran Pancasila itu sendiri yaitu peran yang sangat-sangat intens terhadap kita, yaitu bangsa Indonesia sendiri, yang dimana peran Pancasila itu sendiri memiliki hal-hal yang ada di sekitar kita, karakteristiknya, tujuannya, hukumnya, yang membuat peran Pancasila itu sendiri sudah hadir di kehidupan kita. Sekian untuk presentasi kali ini. Saya Rizal Afsal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.